warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siful Kormi dengan NIM 2313400887 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam 6C di Learning Journal kedua. Pada Learning Journal ini, di pertemuan kemarin kami bahas mengenai public speaking, mulai dari pengertian, alasan pentingnya menguasai skill public speaking, hingga tips dan strategi menjadi pembicara yang baik dan efektif. Baik, kita mulai dari apa sih yang dimaksud public speaking? Public speaking merupakan proses berbicara di hadapan sekelompok orang atau khalayak dalam situasi yang terstruktur dan terencana. Public speaking merupakan bentuk komunikasi publik yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, gagasan, pesan, maupun hiburan kepada audiens. Bentuknya bisa berupa komunikasi lisan, penggunaan suara, simbol, atau gambar. Selanjutnya, mengapa kita harus menguasai skill public speaking ini? Pertama, banyak sekali orang sukses berawal dari kemampuan bicara yang baik. Menjadi good speaker membuka banyak peluang, bahkan bisa menjadi sumber penghasilan, khususnya di era digital saat ini. Bisa menjadi seperti trainer, motivator, content creator, atau pembicara profesional. Kedua, tuntutan zaman dengan berkembangnya teknologi membuat kemampuan komunikasi menjadi kebutuhan utama di hampir semua bidang. Ketiga, tuntutan profesi. Hampir semua profesi, baik guru, dosen, dokter, pemimpin, maupun wirausaha, membutuhkan keterampilan berbicara di depan umum. Keempat, persaingan kerja yang semakin ketat menjadikan public speaking sebagai nilai tambah yang sangat penting sekali. Kemudian sering sekali muncul pertanyaan, bagaimana sih cara menjadi pembicara yang baik? Ada mitos yang mengatakan bahwa kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat alamiah. Namun tetapi faktanya, kemampuan tersebut berkembang melalui latihan dan praktek. Ya. Adanya latihan, praktek, pengalaman ini mempengaruhi ketika kita tampil di depan banyak orang. Dan seringkali hambatan terbesar biasanya adalah rasa gugup dan berbagai rasa takut. Takut salah, takut ditertawakan, takut dinilai, bahkan pengalaman buruk di masa lalu bisa menjadi trauma yang menghambat seseorang untuk mencoba lagi berbicara di depan banyak orang. Solusinya apa sih? Nah, solusinya ada dua hal utama. Yang pertama, sering latihan dan sering berdoa. Latihan akan membiasakan kita menghadapi situasi berbicara di depan banyak orang. Sedangkan doa membuka ketenangan batin dan keyakinan untuk diri kita sendiri. Ada juga dua hal yang tidak boleh dibicarakan, yaitu materi yang sudah sepenuhnya diketahui oleh audiens, karena ini akan membuat sesuatu menjadi membosankan, dan hal yang memang tidak pantas atau tidak ingin diketahui oleh audiens, karena ini akan menjadi kurang perhatian, kurang menarik terhadap audiens. Selain itu juga kita perlu mengingat ada 3 prinsip penting, yaitu know yourself, know your audience, dan know your material. Yang pertama, know yourself. Ya, kamu harus terlebih dahulu mengetahui diri kamu sendiri sebelum tampil di depan banyak orang. Karena ini akan mempengaruhi ketika kita mengontrol rasa gugup kita, rasa takut kita. Ketika kita sudah paham dengan diri kita sendiri, itu kita bisa mengontrol itu semua, terutama kepercayaan diri kita sendiri. Kedua, know your audience. Sebelum kita tampil, kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang audiens. Contohnya ketika kita tampil menghadapi latar belakang audiens seperti orang terpenting, kayak pejabat, mungkin gaya bahasa kita harus menggunakan bahasa yang formal. Dan sebaliknya ketika kita berhadapan dengan latar belakang dari daerah tentu, kita menggunakan gaya bahasa yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, know your material. Sebelum kita tampil di depan banyak orang, kita harus terlebih dahulu
menguasai materinya, mempersiapkan materi, supaya ini akan mempengaruhi rasa percaya diri kita ketika kita menyampaikan pesannya nanti. Selanjutnya, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa public speaking adalah keterampilan penting yang harus dimiliki setiap individu. Kemampuan ini bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang menyampaikan pesan secara efektif, membangun kepercayaan, dan memberikan pengaruh positif kepada audiens. Dengan adanya latihan, doa, penguasaan materi, dan kemampuan memahami audiens, kita dapat menjadi pembicara yang lebih baik dari waktu ke waktu. Baik, demikian learning journal kedua. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bermotivasi bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.